better than personal best times. Carrying momentum at this point in the track will be key. ロケットが鹿児島県種子島宇宙センターから打ち上げられます。このロケット The は U.S. women's national team will be celebrating their record-setting third Women's World Cup trophy in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang keluarga awal kehidupan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1. Mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. 2. Menjelaskan interaksi antar wilayah. 3. Menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. 4. Menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup. Sebagai tahap awal, mari kita bahas terlebih dahulu tentang keluarga. Keberadaan diri dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama keluarga begitu menggembirakan. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Kalian patut bersyukur hingga saat ini bersama keluarga. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Kata sejarah berasal dari kata syajarah yang bermakna pohon. Silsilah keluarga yang kalian gambarkan sebelumnya seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu dan berbagai peristiwa. Pengetahuan tentang silsilah keluarga ini menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah. Mari kita mengenal lokasi tempat tinggal. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contoh dari lokasi absolut yaitu Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Kemudian letak dan luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara, dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi dikutip dari laman Kemenko Maritim, 2019. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti 1. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. 3. Transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Pertama, waktu Indonesia Barat, WIB.
Zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kedua, waktu Indonesia Tengah, WITA. Zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Ketiga, waktu Indonesia Timur, WIT. Zona waktu yang didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Contoh dari cuaca yaitu: suhu udara di Singkawang pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kemarin Pontianak diguyur hujan deras, sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Sambas dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Contoh iklim yaitu, Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2017 suhu udara rata-rata di Yogyakarta yaitu 26,05 derajat Celcius, dan rata-rata curah hujan terjadi pada bulan November sebanyak 692,50 mm kubik. Kondisi geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif seperti tanah menjadi subur, memiliki keberagaman flora dan fauna dan sumber daya mineral yang beragam. Pemahaman lokasi melalui peta. Komponen peta. Komponen peta terdiri dari 1. Judul peta. Judul peta merupakan identitas untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Penulisan judul diletakkan di bagian tengah atas untuk memudahkan pengguna dalam membaca peta. 2. Skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala terdiri dari 3 jenis yaitu, skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Skala numerik merupakan skala yang dinyatakan dengan angka pecahan seperti 1/100.000. Skala verbal merupakan skala yang menunjukkan jarak inci di peta sesuai jumlah mil di lapangan seperti 1 inch to 4 mile yang berarti 1 inci di peta mewakili 4 mil jarak sebenarnya di lapangan. Tiga. Simbol peta. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Berikut merupakan jenis-jenis simbol yang ada di peta. Simbol titik, untuk menggambarkan tempat atau data personal. Contoh, ibu kota kabupaten. 1. Simbol garis, untuk menggambarkan kenampakan yang berhubungan dengan jarak. Contoh, rel kereta api, sungai. 2. Simbol area, untuk menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu. Contoh, rawa, danau.
4. Warna peta. Warna peta menggambarkan kenampakan yang ada di peta. Berikut merupakan warna yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai kenampakan dalam peta. Biru, perairan, daerah dingin. Kuning, gurun, dataran tinggi, vegetasi yang kering. Hijau, hutan, dataran rendah, vegetasi coklat, daerah perbukitan. Kontur merah, gunung api, kota, jalan protokol. Hitam, batas wilayah. 5. Legenda peta. Legenda merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan menginterpretasikan peta. Letak legenda berada di sisi kanan atau kiri bagian bawah peta. Berikut merupakan fungsi dari peta. 1. Memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. 2. Menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. 3. Menampilkan bentuk objek di permukaan bumi misalnya bentuk benua dan negara. 4. Menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. 5. Memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini, mengenai materi selanjutnya dapat disaksikan pada video lainnya.